Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, dan perbincangan kami kali ini tentang suami yang berkenan di hati Allah. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Menjadi orang yang berkenan di hati Allah itu aja sudah menjadi suatu pergumulan tersendiri buat kita, Pak Pol, ya. Apalagi dengan predikat sebagai suami, dan kita tahu itu bukan sesuatu hal yang mudah, Pak Pol. Kalau kita mencoba mencari-cari orang di sekitar kita, rasanya tidak ketemu ini nanti, Pak Pol. Tetapi kalau kita membaca di Alkitab, apakah ada kira-kira tokoh yang bisa mencerminkan hal itu, yang menjadi seorang suami yang berkenan di hati Allah? Salah seorang tokoh di Alkitab yang saya kira terabaikan adalah Yusuf, Pak Gunawan. Ayah dari Yesus, Putra Allah di dunia. Nah, walaupun tidak banyak catatan tentang dirinya, saya kira ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari Yusuf, terutama dalam peranannya sebagai seorang suami. Ya, meski sekarang ini pada waktu kita merekam bukanlah masa Natal, tapi saya kira tidak apa ya kita melihat sosok Yusuf dan menimba beberapa hikmah dari kehidupannya. Ya, tetapi itu kan hanya sedikit sekali dicatat di dalam kitab Injil dan bahkan di seluruh Alkitab, Pak Pol. Bagaimana kita bisa mempelajari dari hal yang sedikit itu? Jadi memang betul Pak Gunawan, nama Yusuf itu tuh ternyata hanya muncul 2 kali pada masa kanak-kanak Tuhan Yesus. Yang pertama adalah di Matius pasal 1 ayat 18 hingga 21. Coba saya bacakan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertundangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Jadi sebagaimana telah kita baca ya Pak Gunawan, Yusuf telah bertundangan dengan Maria tatkala ia tahu bahwa Maria sudah mengandung. Nah, Alkitab tidak memberi kepada kita keterangan percakapan seperti apakah yang terjadi antara Yusuf dan Maria sewaktu ia mendengar kabar kehamilan Maria. Alkitab hanya mengatakan bahwa Yusuf berniat memutuskan tali pertundangannya. Nah, jadi tampaknya kita bisa simpulkan ia tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Maria. Nah, Pak Paul, pada waktu itu, pada zamannya Yusuf dan Maria ini, ikatan pertunangan itu seperti apa, Pak Paul? Jadi memang pertunangan itu ya belum menikah ya, sama seperti sekarang ini. Tapi mungkin beda dengan sekarang ini. Pertunangan itu benar-benar sudah dianggap hampir seperti menikah. Jadi yang membedakan adalah benar-benar mereka nomor satu tidak berhubungan secara jasmania, dan mereka juga tidak tinggal serumah. Jadi itulah biasanya yang terjadi suatu orang bertunangan. Namun itu adalah sebuah ikatan yang sangat mengikat ya. Jadi benar-benar sama seperti relasi atau status suami istri, namun tidak ada hubungan jasmania dan juga tidak tinggal serumah. Nah, katakan pada waktu itu Yusuf betul-betul menceraikan Maria, tapi sebenarnya kalau di dalam pertunangan itu kan tidak sampai namanya diceraikan gitu Pak Paul. Tapi kalau Pak Paul katakan hampir seperti pernikahan ya, memang tepat bisa dikatakan diceraikan gitu Pak Paul. Katakan Yusuf itu sampai menceraikan Maria, dampaknya apa Pak Paul? Nah, sudah tentu ya orang kan akan bertanya-tanya kenapa ya, kok sampai bercerai. Nah, jadi kita mau melihat lebih dalam lagi tentang Yusuf ya, kenapa atau siapakah dia itu ya dari tindakannya ini.
Nah, mungkin kalau kita membaca Alkitab dan melihat kok Yusuf ingin menceraikan Maria, kok nggak percaya pada Maria, kan Maria sudah menceritakan bahwa anak ini adalah dari Roh Kudus ya, dan seharusnya kan dia percaya kepada Maria. Nah, sebelum kita menuduh Yusuf sebagai orang yang tidak berbelas kasih atau tidak beriman, mungkin ya kita harus menempatkan diri dalam situasinya. Belum pernah Allah masuk ke dalam kehidupan manusia secara jasmaniah, Pak Gunawan. Ia selalu hadir dalam roh, karena kita tahu Allah adalah roh, tidak pernah dalam tubuh jasmaniah. Jadi sewaktu Yusuf mendengar dari Maria perkataan bahwa saya mengandung dan anak ini berasal dari Roh Kudus, sudah tentu buat Yusuf ini sesuatu yang susah untuk diterima secara nalar. Sebab meskipun dia seorang Yahudi, dia seorang yang percaya kepada Tuhan, tapi benar-benar nggak pernah ada catatan Allah itu menampakkan diri secara jasmania, apalagi hadir di tengah-tengah manusia dalam bentuk seorang bayi. Jadi dia nggak percaya. Saya kira ini sesuatu yang kita bisa mengerti lah, kalau kita dalam posisi dia, kita juga akan mempunyai reaksi yang sama. Nah, apakah Yusuf dan Maria ini memang ada ikatan keluarga gitu Pak? Memang nggak ditulis ya Pak Gunawan, apakah mereka punya ikatan keluarga. Sebab memang yang ditulis hanyalah Yusuf itu dari anak Daud, artinya dari garis keturunan Yehuda. Tapi Maria memang tidak diketahui apakah ada hubungan keluarga apa tidak dengan Yusuf. Nah, jadi informasi itu memang tidak kita miliki. Nah, sebelum Allah ini mewujud menjadi manusia, Pak, memang kita di dalam Perjanjian Lama kan beberapa kali itu membaca gitu, bahwa Allah itu menampakkan dirinya sebagai manusia, yang misalnya ketika ketemu dengan Abraham dan sebagainya itu, Pak. Memang itu bukannya ininya Allah sendiri, tapi adalah malaikat-malaikatnya. Jadi memang di dalam Perjanjian Lama ada beberapa peristiwa di mana Allah mengutus malaikatnya menampakkan diri kepada umat manusia. Tapi memang selalu ya, kalau waktu Allah sendiri berbicara, dia berbicara di dalam roh. Dia tidak pernah memang memunculkan dirinya. Maka sewaktu Musa ya meminta-minta untuk bisa melihat Tuhan, Tuhan enggak memberikan ya kesempatan itu. Tuhan hanya berkata, aku akan lewat dan kau hanya akan melihat belakangku. Jadi artinya dia pun enggak melihat Tuhan gitu. Meskipun kita tahu Musa adalah hamba Allah yang dikasihi dan dia berjalan sangat akrab dengan Tuhan, tapi tetap sampai terakhir dia ingin melihat Allah, Tuhan tidak mengizinkannya. Jadi benar-benar buat Yusuf ini sebuah konsep yang sangat-sangat baru ya. Belum lagi, nah hal yang kedua ya, kenapa kok dia susah untuk bisa menerima penjelasan Maria. Belum pernah Allah membuat seorang perawan mengandung seorang anak. Nggak pernah. Jadi waktu dia mendengar apa yang dituturkan oleh Maria, sudah tentu buat dia nggak bisa dia pahami ya. Tuhan telah melakukan banyak mujizat. Betul, dia itu seorang Yahudi, ya pasti dia tahu semua itu. Namun belum pernah ya Tuhan membuat seorang perawan mengandung seorang anak. Singkat kata, apa yang Tuhan Allah lakukan, membuat Maria mengandung lewat Roh Kudus tanpa berhubungan dengan manusia, benar-benar sebuah tindakan yang sama sekali baru. Nah, tidak heran Yusuf akhirnya mengalami kesulitan untuk mempercayainya. Ya, katakan sekarang aja kalau istri kita itu berkata dia ketemu malaikat gitu aja, kita mungkin juga ragu-ragu gitu, Pak. Apa betul dia ketemu malaikat gitu? Betul, betul sekali. Dan yang memang saat itu sudah bertemu dengan malaikat Tuhan adalah Maria. Yusuf belum. Jadi benar-benar dia itu tuh dia harus mempercayai Maria, apa yang dikatakan oleh Maria. Nah, rupanya ya jelas dia nggak mempercayai, maka dia berniat untuk menceraikannya. Ya. Lalu apa sikap Yusuf selanjutnya gitu, Pak? Begini Pak Gunawan, terlepas dari kenyataan bahwa bayi yang dikandung adalah Yesus, Putra Allah, apa yang Yusuf lakukan ya, yaitu memutuskan relasi pertunangan, atau apa yang ingin dilakukannya ya, memutuskan relasi pertunangan, buat saya ya, justru memperlihatkan integritas Pak Gunawan. Yusuf bukan seorang beriman secara teori saja. Ia berusaha menerapkan imannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Di mata Yusuf pada saat itu ya, Maria telah berbuat dosa.
alasan mengapa ia tidak mau menikahi Maria ialah karena ia tidak ingin mengkompromikan nilai-nilai moralnya. Jadi saya bisa berkata Tuhan menghargai prinsip hidupnya Pak Gunawan. Jadi benar-benar dia adalah seseorang yang memang nggak mau untuk mengkompromikan. Dia nggak percaya penuturan Maria, jadi ya dia memilih untuk berpisah dengan Maria. Tapi itu kok akan dilakukan secara diam-diam dikatakan oleh Alkitab gitu Pak Pol. Nah nanti kita akan lihat di situ bahwa justru ini lebih menampakkan ya Pak Gunawan karakternya Yusuf ya. Bahwa dia seorang gentleman Pak Gunawan. Meskipun pada saat itu ya, dia mungkin sekali merasa telah tertipu ya, terluka oleh Maria karena dia nggak mempercayai penuturan Maria. Namun dia tetap ya dengan secara gentleman hanya berniat untuk memisahkan dirinya secara diam-diam dengan Maria karena nggak mau ya mencemarkan namanya Maria. Tapi kita juga tidak tahu dari Alkitab bagaimana reaksi Maria pada saat itu ketika Yusuf itu mau menceraikan dengan diam-diam gitu Pak Pol ya. Saya duga ya sebagai manusia sudah dia sedih sekali, tapi saya juga menduga dia bisa memahami ya bagaimanapun juga karena ya sampai saat itu memang malaikat belum menampakkan diri kepada Yusuf. Nah, jadi dari sini kita mau petik satu pelajaran Pak Gunawan tentang Yusuf ya sebagai seorang suami, sebagai seorang pria. Seorang suami yang berkenan kepada Tuhan adalah seorang suami yang menjunjung tinggi nilai moral, yang dijunjung tinggi oleh Tuhan sendiri. Apa yang diperkenankan Tuhan, diterimanya. Apa yang tidak diperkenankan Tuhan, ditolaknya. Ini nih yang kita bisa belajar dari Yusuf. Dia tidak berkompromi, bahkan demi cinta sekalipun. Dia sudah tentu yang mencintai Maria. Tapi pada saat itu, bagi dia nggak bisa terima penjelasan Maria, dan dia mungkin sekali ya beranggapan Maria telah berkhianat. Nah, meskipun dia mencintai, tapi dia tidak berkompromi. Nah, jadi ini yang bisa kita pelajari Pak Gunawan. Kehidupan suami yang lurus dan tidak bercacat bukan saja menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, tetapi juga merupakan persembahan terbaik yang dapat diberikan suami kepada istrinya. Sewaktu istri melihat kehidupan suami yang berintegritas, istri pun akan menghormati dan akhirnya mengikuti suami. Nah di sini yang makin lama makin luntur atau makin tidak nampak dengan jelas itu adalah integritas itu tadi Pak Pol. Ya. Sebagai seorang suami. Demikian juga sebaliknya. Ya. Seringkali terjadi sebagai seorang istri pun tidak menunjukkan integritasnya gitu Pak Pol. Ya. Sehingga nilai-nilai moral di dalam keluarga itu pun lemah sekali gitu Pak Pol. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi kita sebagai suami memang mesti menjadi tolok ukur. Ya, tolok ukur nilai moral yang kita memang telah terima dari Tuhan. Jangan kita justru sebagai suami yang seharusnya menjadi kepala keluarga mengkompromikan nilai-nilai moral kita. Nah, bagaimanakah kita mengharapkan istri kita mengikut kita kalau kita itu tuh nggak memberikan suatu contoh kehidupan berintegritas. Nah, dari Yusuf saya kira kita belajar satu prinsip yang penting, yaitu dia seorang laki-laki yang berintegritas. Begitu dia lihat, bagi dia saat itu ya, ini nggak benar, udah nggak benar. Dia konsekuen, dia harus putus, dia putus. Dia nggak terbawa atau terayun oleh perasaan-perasaannya, enggak. Dia lihat ini jelas, bagi dia ini salah, ya udah dia nggak bisa terima. Nah saya pikir tadi Pak Donald sudah katakan ya, ini yang kurang di zaman sekarang. Jadi ya kita laki-laki, kita suami ya harus ingat ya, kita harus mempunyai prinsip kehidupan yang benar dan lurus di hadapan Tuhan. Ya tapi pada waktu itu kan Yusuf memang belum sampai pada ikatan pernikahan gitu Pak Pol ya, baru pertunangan. Bagaimana halnya kalau itu sudah terikat dalam pernikahan, lalu kita tahu bahwa istri kita melakukan suatu dosa gitu Pak Pol. Kan kita tidak dengan mudahnya bisa menceraikan dia demi sebuah integritas. Betul, jadi dalam kondisi kita sudah menikah, memang ya kita mau melihat apakah ada penyesalan Pak Gunawan. Apakah ada pertobatan juga ya. Nah, misalkan ini dalam kasus yang berbeda. Seorang suami mendapati bahwa istrinya telah berkhianat. Nah, sudah tentu yang mesti dilakukan adalah memperhadapkan ya dengan perbuatannya itu. Namun setelah itu, nah kita lihat apa reaksi istri kita. Jikalau dia menyesali, dia mengakui dia telah berbuat dosa,
dan dia meminta pengampunan kita. Dan saya kira kita memang harus mengampuni. Nah, saya mengerti perkataan harus ini nih terlalu susah untuk dilakukan. Karena kalau kita nggak mampu melakukannya. Tapi karena kita tahu adalah kehendak Tuhan untuk kita memberikan pengampunan, jadi kita harus berusaha. Kalau kita nggak bisa, kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bicara langsung, meminta Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia, pengampunan, hati yang bisa menerima kembali istri kita. Nah, inilah yang menjadi doa kita. Jadi kita janjikan istri kita bahwa saya akan berdoa, sebab pada akhirnya saya mau mengampuni kamu sepenuh hati. Saat ini perasaan saya begitu berkecamuk, reaksi saya begitu kuat, tapi saya tahu ini yang Tuhan kehendaki, saya mengampuni kamu. Jadi saya akan memulai perjalanan untuk mengampuni kamu. Saya akan terus berdoa meminta Tuhan menolong. Nah, ini nggak bisa kita lakukan dalam waktu sehari, Pak Gunawan. Sudah tentu ini susah sekali. Namun dalam prosesnya kita perlu melihat bahwa istri kita sungguh-sungguh sudah berubah. Kalau misalnya dia menyesali hari ini, kemudian seminggu kemudian kita melihat, kok dia mulai seperti dulu lagi, kalau ngomong bentak-bentak kita, kalau bicara nggak mau mengalah. Nah, ini kan membuat kita tambah susah mengampuni dia. Engkau katanya udah bertobat, engkau katanya mau berubah, kok masih seperti itu sombongnya? Kok masih begitu keras hatimu? Kok masih nggak mau ya bersikap lembut kepada saya? Mana itu sikap penyesalan atau pertobatan? Nah, ini menyulitkan kita untuk mengampuni istri kita. Jadi kalau memang ini yang telah terjadi, ya kita mesti melihat juga adanya perubahan dari istri kita, Pak Gunawan. Ya, memang di dalam hubungan suami istri, integritas itu kan penting gitu Pak Bos. Tapi bagaimana kita itu bisa membangun diri kita berintegritas di dalam keluarga itu? Kita memang akhirnya harus selalu memfokuskan mata kita pada Tuhan. Kita nggak boleh mengarahkan mata kita pada manusia, bahkan kepada pasangan kita sendiri. Kita bukannya takut istri kita takut Tuhan. Kenapa kita nggak mau melakukan dosa? Karena kita tahu Tuhan melihat kita. Dan kalau Tuhan melihat, Dia akan meminta pertanggungjawaban kita. Itu pasti. Kita mungkin bisa lolos padahal kita masih hidup di dunia ini. Tapi kita nggak akan bisa lolos setelah nanti kita bertemu dengan Tuhan di penghakiman akhir. Kita tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Dan kita selalu ingat bahwa perbuatan kita kalau kita berdosa nggak menjaga integritas kita, dampaknya itu bukan hanya menyangkut satu orang. Menyangkut banyak orang. Mempengaruhi kehidupan orang-orang lain. Jadi kita mesti menjagalah. Jangan sampai kita berbuat dosa mengkompromikan integritas kita. Ya, memang sebagai suami kita itu kan kepala keluarga gitu Pak Paul. Dan tentunya namanya aja kepala keluarga itu mutlak harus punya integritas gitu Pak Paul. Ya, karena sebagai kepala kita kan memang mengharapkan istri kita atau anak-anak kita ya ikut kita ya. Namun ya mereka itu perlu respect kepada kita sebelum ikut kita. Nah, untuk bisa respek kepada kita, mereka perlu melihat keteladanan dalam diri kita. Bahwa kita adalah anak Tuhan, yang takut Tuhan. Kita hidup di dalam integritas seperti yang Tuhan telah tetapkan bagi kita. Ya, memang biasanya kita tidak mau integritasnya, cuma mau dihormati oleh anggota keluarga yang lain, Pak Paul. Dan ini sulit kalau kita tidak menunjukkan suatu keteladanan yang baik sebagai kepala keluarga gitu Pak Paul. Ya, betul Pak Gunawan. Ada satu pertanyaan yang mungkin bisa saya bagikan kepada para pendengar kita untuk menolong kita ya sebagai laki-laki, sebagai suami mengecek ya apakah kita ini telah melakukan yang Tuhan kehendaki, apakah kita telah hidup dalam integritas. Pertanyaannya adalah apakah saya berani melakukan apa yang saya lakukan ini di hadapan istri saya. Jadi sering-seringlah bertanya begitu. Apakah saya berani melakukan apa yang saya lakukan di sini di hadapan istri saya? Singkat kata, bila saya tidak berani ya melakukannya di hadapan istri karena saya tahu itu salah, itu berarti saya pun tidak boleh melakukannya di luar istri saya. Jadi sejak awal pernikahan, biasakanlah diri untuk tidak mengembangkan dua kehidupan. Di hadapan istri,
dan di luar istri. Enggak. Ingat, baik di hadapan istri maupun di luar istri, kita akan senantiasa berada di hadapan Tuhan. Dia melihat segala yang kita perbuat dan Ia menuntut pertanggungjawaban kita. Jadi ya coba saya minta kita selalu ingat pertanyaan itu. Apakah kalau ada istri saya akan melakukan ini? Kalau enggak, ya udah jangan. Ya, tapi biasanya itu orang lupa mempertanyakan hal itu, Pak Paul. Jadi ya sudah dijalani aja gitu, Pak Paul. Ya. Seolah-olah tidak ada yang tahu gitu. Ya. Dari Yusuf sendiri, apa lagi yang bisa kita pelajari, Pak Paul? Ada satu hal lagi, Pak Gunawan, yang bisa kita tiru, yaitu ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yusuf berniat menceraikan Maria dengan diam-diam. Sekali lagi ya, di mata Yusuf saat itu Maria telah berkhianat. Dan bukan saja berkhianat, tapi juga berbohong kepadanya. Sebab sampai saat Maria itu menyampaikan berita tentang kehamilannya dan penampakan malaikat kepadanya, Yusuf belum diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan malaikat sendiri. Nah, sungguh pun demikian, Yusuf tidak berniat mempermalukan Maria, apalagi menghukumnya. Dia bertekad memutuskan tali pertunangan, namun ia tidak ingin melakukannya dengan sikap membalas. Saya kira alasannya jelas, Pak Gunawan, yaitu Yusuf seorang yang lembut hati. Dia seorang yang baik, dia seorang yang penuh belas kasihan. Nah, jadi saya kira ini nih pelajaran yang bisa kita petik untuk kita sebagai suami. Lembut hati, baik hati, dan berbelas kasihan. Saya kira tidak ada istri yang akan mengeluh kalau suaminya itu lembut hati, baik hati, dan berbelas kasihan. Ya, tetapi ada yang mengatakan kalau diam-diam gini tidak gentleman gitu, Pak Paul. Tidak berani bertanggung jawab kepada keluarganya atau keluarga, maksudnya orang tua dan sebagainya gitu, Pak Paul. Kemungkinan ya saya memang nggak tahu karena ini nggak sampai terjadi ya. Saya duga kalau sampai dia harus menceraikan Maria saat itu, dia harus memang ngomong dengan orang tua Maria. Dan saya kok juga bisa berkata bahwa yang dimaksud dengan diam-diam di sini adalah Yusuf tidak berniat membawa masalah ini ke hadapan publik atau masyarakat. Enggak ya. Jadi dia akan melakukannya mungkin secara intern lah dalam keluarga saja. Supaya nama baik Maria tetap terlindungi. Ya memang kelembutan ini bagi kita kaum pria itu agak sulit dikerjakan memang, Pak. Ya saya sendiri ya mengingat ya ke belakang ya Pak Gunawan. Waktu di mana saya ini kurang berbelas kasihan kepada istri saya. Dan sewaktu saya telusuri penyebabnya, saya menemukan bahwa sewaktu saya kurang berbelas kasihan, sewaktu saya kurang lembut hati, sewaktu saya kurang baik hati kepada istri saya, dikarenakan saya kurang memikirkan kepentingan dan kebutuhan istri saya. Singkat kata, saya hanya memikirkan diri sendiri. Jadi saya ujung-ujungnya tuh lihat itu tuh penyebabnya. Kalau aja saya pikirkan dia punya kepentingan, saya bisa lebih lembut hati, bisa lebih sabar, lebih bisa berbaik hati, lebih bisa berbelas kasihan. Tapi kalau saya nggak punya itu, nggak bisa. Belum lama ini Pak Gunawan, saya ini melihat suatu adegan ya di suatu tempat parkir. Rupanya ini si pria nih, yang saya duga adalah suami ini, mau cepat-cepat atau apa, jadi keluar dari tempat, saya lupa itu toko atau apa, dia berjalan dengan cepat. Saya mula-mula nggak tahu dia itu ada orang lain, ada istrinya. Karena dia jalan begitu cepat, tiba-tiba saya lihat di belakang, saya duga itu istrinya, ya mereka bukan orang yang terlalu muda lagi, keluar tergopok-gopok, mengejar-ngejar istrinya, mengejar-ngejar suaminya. Suaminya nggak melambangkan langkahnya, jalan cepat pokoknya ke mobil. Nah, akhirnya istri tergopok-gopok mengejar, akhirnya sampai juga ke mobil. Ya, saya melihat itu, saya teringat. Saya juga pernah begitu, saya kira ya, mau cepat-cepat, saya kurang memikirkan istri saya dan kepentingannya. Nah, itulah yang saya kira menjadi penyebab kenapa kita ini suami kadang kurang lembut hati dan baik hati kepada istri kita. Ya, nah Pak Paul, apakah buah dari kelembutan itu di dalam kehidupan kita sebagai suami istri? Begini Pak Gunawan, Tuhan ini ingin agar kita mempunyai hati yang lembut. Dan ini nih, buahnya Pak Gunawannya, kalau kita memikirkan istri, hidup
dalam Tuhan, maka kita akan mulai menghasilkan hati yang lembut. Kita mesti ingat Tuhan gak senang hati yang keras. Itu sebab, kadang Tuhan menghadirkan situasi demi situasi untuk menumbuhkan hati yang lembut dalam diri kita. Nah, biasanya situasi yang digunakan Tuhan adalah kegagalan. Sebab obat penawar terbaik untuk menghilangkan kesombongan dan kekerasan hati adalah kegagalan. Nah, jadi akhirnya waktu kita mengalami kegagalan, kita belajar lebih rendah hati, sehingga lebih akhirnya mau memikirkan kepentingan istri kita. Nah, akhirnya kita juga disimpulkan di sini ya. Pada saat kritis itu, Tuhan mengutus malaikatnya kepada Yusuf untuk meneguhkan cerita yang telah disampaikan Maria kepadanya, bahwa bayi yang dikandung berasal dari Roh Kudus. Sekali ia berjumpa dengan malaikat, Yusuf langsung percaya. Ia menaati Tuhan sesuai kehendaknya. Itu juga buah kelembutan di dalam diri Yusuf, Pak Pol, kerendahan hati, sehingga dia bisa menerima apa yang malaikat nanti katakan kepadanya, gitu Pak Pol. Betul sekali Pak Gunawan. Ya. Pak Pol, perbincangan ini masih akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Namun sebelum kita mengakhiri bagian ini, mungkin Pak Pol ingin bacakan ayat dari firman Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 19 berkata, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Nah, saya kira kita suami pernah bersalah dalam hal ini ya. Pernah kurang mengasihi istri, dan pernah berlaku kasar. Jadi ya kita terima lagi teguran dari Tuhan. Jangan sampai berlaku kasar, dan tambahkanlah kasih sayang kita kepada istri kita. Ya, memang melalui kegagalan itulah Tuhan menyadarkan kita dan mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita patut memiliki integritas, memiliki kerendahan hati, khususnya terhadap istri kita, Pak Pol. Terima kasih untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga.